Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Muhammad Rizky, mahasiswa di STI STMB. E5 Manajemen. Saya akan mempresentasikan rangkuman bisnis. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda maupun bentuk laporan. Selanjutnya, pengertian surat dan surat bisnis. Korespondensi berasal dari kata correspondence atau correspondentien yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kata surat berasal dari bahasa Arab, yaitu surat, yang berarti suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pernyataan atau pikiran secara tertulis kepada orang lain. Selanjutnya, fungsi surat bisnis. Berikut ini adalah fungsi dari surat bisnis antara lain. Terdiri dari dua. Yang ke satu, surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat dalam kaitan dengan dunia bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihat lain. Kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohon, hubungan pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Selanjutnya, pengelompokan surat. Secara umum, surat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu surat menurut wujud, pemakaian, banyaknya sasaran yang dituju, isi dan maksudnya, sifatnya, dan menurut urgensi penyelesaiannya. Pengelompokan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Surat bersampul. Surat bersampul adalah surat yang dikirimkan oleh seorang kepada orang yang terdiri atas kertas surat dalam sampul amplop dengan berbagai ukuran. Kartu pos. Kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk penyampaian pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis, yang terbentuk kartu kecil dengan ukuran 100 cm dikali 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Warkat pos. Warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa
gabungan kertas surat dan amplop kertas. Warkat pos dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut sekaligus berfungsi sebagai lembaran isi surat. Selanjutnya, tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan negosiasi membutuhkan 3 utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi Anda, dan memperjelas proses negosiasi. Digambarkan dalam sebuah model terpadu akan nampak seperti yang ditunjukkan pada berikut ini. Terdiri dari 3 sasaran. Ke-1 sasaran negosiasi, kedua strategi negosiasi, yang ketiga proses negosiasi. Yang ke-1, sasaran negosiasi adalah apabila yang diharapkan dalam bernegosiasi adalah hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa orang bernegosiasi. 2. Strategi negosiasi. Komponen kedua adalah strategi negosiasi, yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan, kedua belah pihak memang diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi yang dapat Anda gunakan dalam bernegosiasi. Ketiga, proses negosiasi. Komponen ketiga adalah proses negosiasi. Sebelum mencapai sasaran yang telah Anda tentukan sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam setiap negosiasi sangat diperlukan yang namanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Terima kasih. Apabila ada pembicaraan yang kurang tepat, dimohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.